Monoton, itulah kata yang layak kita sematkan untuk permainan Indonesia pada pertandingan malam ini melawan Kamboja. Bayangkan guys, kita melawan Kamboja yang notabene selalu menjadi bulan-bulanan tim Asia Tenggara yang lainnya. Kali ini kita berhasil menang, tapi dengan susah payah. Tidak seperti biasanya yang mana ketika kita sudah menghadapi Kamboja, Laos, dan Timor Leste kita bisa menang mudah, bahkan bisa menang telak. Tapi kali ini kita mesti menunggu hingga di akhir-akhir babak kedua untuk memastikan kita bisa menang melawan Kamboja. Pasti banyak catatan yang diberikan oleh netizen, khususnya ya yang sudah menonton pertandingan tadi malam. Banyak pasti evaluasi juga yang sudah didapat oleh Coach Indra Safri yang melihat pertandingan anak asuhnya melawan Kamboja. Pastilah banyak yang akan dievaluasi. Tapi sebelum kita berbicara tentang apa-apa saja yang mungkin dapat kita perbaiki di pertandingan sebelumnya, di pertandingan yang barusan tadi, kita harus berterima kasih banyak. Nggak ada cerita mau kita mau bilang kayak gini kayak gitu, mau kita komentarin negatif lah, mau kita evaluasi sebanyak mungkin lah. Boleh mengevaluasi, boleh memberikan opini, tapi kita tetap harus berterima kasih banyak. Kita bilang kita harus mengatakan terima kasih banyak kepada pelatih, staf pelatih, pihak manajer, pihak pemain, semuanya, supporter yang hadir di stadion. Kita harus memberikan terima kasih banyak kepada mereka karena mereka sudah memberikan kontribusi langsung ya untuk Indonesia. Kita kan di sini hanya bisa menonton saja. Kita bisa memberikan kontribusi melalui dukungan serta doa ya. Tapi kalau mereka yang memang langsung terjun di lapangan, pastilah mereka sudah memberikan yang terbaik. Nggak mungkin mereka tidak memberikan yang terbaik untuk Indonesia Raya ini. Maka dari itu kita wajib harus tetap mengapresiasi, respect kepada mereka yang sudah berjuang, baik itu pelatih, pemain, dan juga penonton serta staff. Oke, kita langsung masuk mungkin ke tahap yang kita tunggu-tunggu, yaitu untuk melihat bagaimana jalannya pertandingan serta mengevaluasi apa-apa saja yang perlu kita evaluasi ke depannya sehingga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian juga kita mungkin bisa beropini bagaimana pendapat kita tentang pertandingan tadi malam. Tapi yang jelas mungkin seperti yang aku bilang di awal, monoton. Di awal video aku bilang monoton. Kenapa aku bilang monoton? Karena variasi serangan kita itu dari situ-situ saja, dari sektor sayap. Ketika dapat kiper, kemudian dioper ke belakang, kita oper dari belakang menuju ke tengah kemudian dioper ke sayap, dan pemain sayap berusaha untuk lari sekencang mungkin untuk menggocek, tidak ada niat untuk main santai, pelan, oper, bangun serangan pelan-pelan 1-2 yang sering kita saksikan ketika timnas senior atau mungkin yang baru-baru ini aja ya kita tonton itu kayak tim U16 yang permainan itu terstruktur rapi mulai dari bawah ke tengah menyalurkan bola ke depan, kemudian kalau misalnya mandek ada sayap-sayap memberikan variasi-variasi serangan. Tapi di U19 kali ini khususnya pertandingan melawan Kamboja, kita itu hanya terpatok kepada pemain-pemain sayap kita yang selalu berusaha sprint, lari dan tergesa-gesa kesannya untuk langsung mencari satu gol. Seperti itu, sehingga permainan kita ini mudah sekali untuk terbaca oleh pihak lawan. Dan itu nampak kita lihat pemain Kamboja itu dengan mudahnya memutus serangan kita. Kemudian ya Kamboja still Kamboja. Meskipun kita mainnya juga bapuk, tapi Kamboja ya still Kamboja, tetap Kamboja. Nggak bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan pemain kita juga gitu kan. Tapi meskipun kita hari ini kurang perform dibanding pertandingan selanjutnya, tapi kita itu berhasil lah memecah kebuntuan. Mental kita juga masih tetap terjaga. Karena biasanya kebanyakan ketika kita sudah mandek ya, maksudnya dalam kita sudah buntu, terus ada serangan balik biasanya dan kebobolan, kita itu berada di situasi yang sulit lah saat itu. Tapi untung aja anak-anak tim U19 ini bisa mencuri gol ya, walaupun golnya itu dari set piece, dari corner kick gitu ya. Tapi wajib kita apresiasi guys. Oke,
Jadi kita juga mesti menyoroti ya, terlepas daripada pemain kita juga yang mungkin belum bisa memberikan yang terbaik, tapi kita juga mesti lihat di situ Kamboja mainnya parkir bus, guys. Bukan kaleng-kaleng parkirnya ya, ini udah kayak parkir pesawat ya. Banyak kali pemain Kamboja itu berada di daerah kotak penalti, sehingga menyulitkan pemain kita juga untuk apa ya, untuk masuk ke dalam atau memberikan ancaman-ancaman nyata di depan gawang Kamboja, guys. Jadi bisa kita bilang juga ya parkir bus gitu ya, sulit gitu memang. Ditambah lagi kita juga kurang variasi dalam membangun serangan. Kita pun ada serangan, ada variasi ataupun ya kreativitas dalam bermain itu ketika masuknya si Welber sama Raven, kan? Dan gitu juga ada Caviatur masuk. Memang jelas ketika sudah masuknya Welber ini, aliran bola kita itu terasa lebih enak untuk ditonton. Kreativitas serangan juga lebih, ya setidaknya tidak mudah terbaca lagi lah gitu. Lebih sulit pemain-pemain Kamboja itu untuk melihat serangan kita itu dari mana, kemudian juga ini maunya gimana, seperti itu, guys. Ya tapi wajar ketika suatu tim bermain dengan parkir bus pasti juga akan mengalami kesulitan lah untuk dibobol, guys. Nggak usah jauh-jauh lah, kayak Argentina, tim sekelas Argentina aja kalau misalnya sebuah tim yang dia lawan itu juga parkir bus pasti akan sulit lah. Terbukti waktu Indonesia, coba lihat Indonesia parkir bus lawan Argentina. Coba, padahal kalau dari segi kemampuan pemain kita itu jauh banget di bawah Argentina, tapi kita malah memang kalah, tapi setidaknya kalah kita itu tidak telak seperti kalahnya Kamboja, yaitu 2-0 gitu. Memang dari segi permainan kita kalah juga, gitu juga Kamboja dari segi permainan juga kalah. Tapi ya itu, ketika suatu tim sudah parkir bus, ya mau gimana gitu kan, sulit lah memang untuk menggapai gol itu. Jadi nggak sepenuhnya salah lah timnas U19 kita ini. Ya memang karena tim Kamboja juga mainnya gila kali kan. Kamboja ini badai kali back-back yang di belakang gitu. Ditambah lagi selain memang Kamboja backnya banyak di belakang, ya kita mesti akui Kamboja ini udah mulai mengalami perubahan yang cukup drastis, guys. Dari tim seniornya aja bisa kita lihat bagaimana Keisuke Honda merubah Kamboja yang dulu biasanya lumbung gol, kali ini berubah menjadi tim yang salah satu cukup merepotkan. Memang belum bisa sampai mengalahkan, tapi setidaknya mereka tidak lagi menjadi lumbung gol, tapi mereka lebih bisa untuk merepotkan tim-tim seperti Malaysia itu, guys. Yang merepotkan Indonesia, merepotkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam gitu, guys. Kemudian juga bisa kita bilang permainan kita kali ini tuh kayak agak lebih gerusak-gerusuk gitu ya. Kayak mungkin karena juga masih muda, jadi kita itu kayak lebih emosi, lebih terpancing untuk bermain, lebih nafsuan mainnya. Nafsuan dan juga kayak lebih terburu-buru mungkin aku bilang, sehingga nampak kayak kita itu gerasak-gerusuk, tidak terskema dengan baik gitu, tidak rapi permainan kita gitu. Ya sekali lagi aku bilang, kalau misalnya aku juga disuruh main juga aku tidak bisa, tapi kalau kita kan statusnya sebagai penonton, kita hanya bisa memberikan pandangan kita hanya bisa memberikan pendapat kita, opini kita, tapi tetap kita harus berterima kasih juga kepada pemain dan pelatih, karena mereka yang pasti lebih paham dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya kita hanya bisa berkomentar saja, guys. Jadi mohon maaf juga nih ya. Tapi jujur ya, kita ini agak greget juga tadi ya, greget banget sama gameplaynya, gameplaynya ya, bukan gameplan ya. Kayak main PS tuh gameplay, maksudnya formasi-formasi. Kita agak ya, walaupun sempat agak greget juga, kenapa tidak ada rotasi gitu di awalnya kan? Seharusnya kita tuh pengen ketika lawan Kamboja ini ada rotasi, ada pergantian pemain di starting line up, tapi hampir sama. Dan terbukti kayaknya kita itu mudah terbaca dengan starting line up yang sama gitu, guys. Jadi ya pengennya itu kita adalah semacam rotasi untuk kedepannya. Ya tapi jangan lagi hanya mengandalkan dari sayap serangan kita itu, sehingga mudah kerap kali terbaca, sehingga mandet gitu, ya, kayak buntu gitu, guys. Tapi jujur ya, Welber sama Raven dan Caviatur ini betul-betul merubah jalannya pertandingan. Terkhusus untuk Welber, luar biasa sekali Anda. Memang beda sih didikan SSB luar negeri ya dengan SSB dalam negeri gitu, guys. Tapi catatan untuk si Raven ya, untuk Raven kali ini betul-betul masih belum memberikan kontribusi nyata. Ya walaupun sempat membuka ruang dan sebagainya dan tidak mencetak gol ya. Tapi Raven, kita itu menaruh ekspektasi besar kepada Raven dengan postur tubuhnya yang cukup mendukung sebagai striker. Kita pengennya itu Raven tuh lebih gacor lagi ke depannya gitu, guys. Sehingga
kita itu nggak sia-sia tuh merekrut pemain-pemain diaspora gitu kan, untuk menunjukkan bahwasanya ini loh pemain diaspora gitu kan. Kayak si Welber itu kan betul-betul gitu, dia tuh menjadi pembeda di antara pemain-pemain yang lainnya guys. Tapi ada nih, aku baca di kolom komentar di beberapa sosial media bilang, ini kalau kita adu timnas U16 dengan U19, aku bisa bilang U16 bisa menang nih katanya. Ada komen di komen salah satu postingan yang aku lihat di sosial media, dia bilang kayak gitu guys. Gimana menurut kalian guys? Kira-kira bisa menang nggak tim U16 lawan tim U19? Tapi satu yang aku mesti kasih tahu guys, jujur dari hati yang paling dalam ya, aku tidak mau memihak kepada siapapun, tapi kalau misalnya kita mesti objektif, permainan timnas U16 yang diasuh oleh Coach Nova itu lebih enak ditonton ketimbang Coach U19 yang dipimpin langsung Coach Indra Safri. Tanpa mendiskreditkan Coach Indra Safri, tanpa mendiskreditkan pemain U19, tapi jujur, permainan U16 itu lebih enak ditonton ketika mereka membangun serangan, build up serangan dari kiper, dari bawah, kemudian bola dialirkan ke pihak dari pemain bertahan, kemudian dialirkan lagi ke gelandang mereka, gelandang juga mengatur ritme serangan, kemudian mengalirkan bola umpan-umpan panjang, kemudian 1-2-1-2 dengan sayap dan lini depan, sehingga bola itu tidak terasa sudah sampai di depan gitu guys, dan sulit untuk pemain lain itu memotong alur serangan kita guys. Nah itu mungkin yang bisa aku nilai dari permainan U16 dengan U19. Tapi ya itu pendapat aku, pasti pendapat juga orang juga berbeda-beda. Mungkin netizen juga pendapatnya juga beda, mungkin bisa komen di kolom komentar sehingga kita bisa saling sharing. Tapi jujur, kalau kayak gitu main kita melawan tim U19 Australia, kita bisa babak belur guys, serius. Bisa babak belur. Nggak usah deh kita lawan Australia, kita jumpa lawan Thailand aja, itu bisa ngos-ngosan kita itu kalau mainnya seperti itu. Bisa kewalahan dan mungkin bisa jadi kita kalah. Tapi kalau untuk lawan Australia, sumpah itu kita nggak banget lah kalau lawan Australia kayak gitu. Kita ini lawan Kamboja aja kita itu keteteran gitu, dalam arti kita aja sulit untuk bongkar serangan. Apalagi ini lawan Australia yang dari segi postur tubuh juga lebih mendukung, dari skill juga lebih mendukung. Nah maka dari itu, ayo timnas U19 kita semangat lagi, kita evaluasi lagi, jadikan pertandingan hari ini jadi pelajaran sehingga untuk di pertandingan selanjutnya melawan Timor Leste kita bisa improve lagi, bisa lebih baik lagi. Memang di lawan Timor Leste kita hanya membutuhkan hasil seri, tapi ayolah kita ini lawan Timor Leste, masa kita nyari seri gitu kan untuk lolos. Kita wajib menang untuk lolos walaupun kita sudah mengemas poin 6. Ya tetap kita dukung Indonesia, apapun itu kita selaku supporter Indonesia selalu memberikan yang terbaik gitu ya, dengan memberikan dukungan. Ingat, yang kita sampaikan di sini hanyalah opini yang bersifat untuk membangun, mengevaluasi, tapi tetap selalu kita respect kepada seluruh pelatih dan pemain yang sudah berjuang mati-matian di lapangan. Kita selalu mengucapkan terima kasih banyak karena kalianlah yang sudah jelas-jelas mengharumkan nama bangsa. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah nonton. Semoga nonton ini selalu murah rezeki dan permudah oleh Allah SWT dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tatim alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wa najah fi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.